Hari ini 9 Juni 2020, itu tepat 3 tahun pas gue pergi ke Cina. Jadi gue pergi ke Cina itu di tanggal 8 Juni 2017 pesawat malam, dan tiba di Cina itu 9 Juni 2017 pukul 7:30. Nah, setiba di China tuh ya, mungkin banyak kali yang bilang, kok kenapa pilihnya traveling ke Cina gitu. Cina mainland, bukan di Cina itu jorok ya, kotor. Udah gitu kan tingkat polusinya nomor 1. Saat itu masih Cina, by the way, nomor 1. Ya nggak tahu sih, karena tertarik aja ya. Mungkin karena lo tau lah, kalau misalnya lo nonton film, tiba-tiba lo suka dengan film itu, lo terpengaruh, lo pengen ke suatu negara yang tersebut, ya nggak sih? Nah mungkin karena itu juga, dan kebetulan tuh ini adalah spontaneous trip ya, cuman preparation 3 minggu kali dari gue beli tiket sampai gue dapat visa. Ditambah lagi pada saat itu gue punya teman online di Beijing, China, yang gue ketemu di salah satu language exchange website gitu, yang belum pernah gue ketemu, dan kita udah ngobrol udah lama gitu kan, belajar bahasa Inggris, dan gue belajar bahasa Mandarin, which is gue juga nggak pinter-pinter banget sih, dan gue nggak bisa sebenarnya. Akhirnya gue memutuskan untuk ke China lah, dan dia info katanya gue bisa stay di tempatnya dia. Senang dong, gue nggak usah bayar akomodasi, nggak. Dia tinggal di hotel, by the way. Singkat cerita, gue berangkat lah tanggal 8 Juni 2017 itu malam hari, dan gue sampai di Beijing itu 9 Juni 2017 jam 7:30 pagi. Itu agak lama karena transfer di Singapura dulu. Nah, gue setibanya di Beijing, ya pasti namanya baru menginjakkan pertama kali negara itu, seneng dong. Gue sangat excited gitu untuk jalan ke lorong koridor bandara dan menuju imigrasi. Setibanya gue di imigrasi checkpoint, gue lihat banyak banget orang di situ untuk cek dokumen dan foto. Dan tibalah akhirnya sampai giliran gue. Nah, memang ini lumrah banget di Cina, emang gak banyak orang yang bisa berbahasa Inggris sih, tak terkecuali juga petugas imigrasi. Ternyata petugas imigrasi di Cina juga gak susah ngomong bahasa Inggris. Beberapa kali gue ditanyain pertanyaan sama petugasnya, gue agak samar-samar dengar, dan gue cuma jawab yes, no, dan sependengarannya gue aja. Sampai tibalah pertanyaannya menurut gue nih paling lucu sih. Mungkin maksud dia mau ngomong, "Are you traveling alone, sir?" Artinya, Bapak pergi sendirian gitu ya. Dia nggak ngomong gitu, tapi dia ngomong, "Are you lonely?" Which is artinya, kamu kesepian. Gue diantara mau ketawa atau serius, karena mukanya dia serius, jadi gue nggak berani dong ketawa. Setelah melalui imigrasi checkpoint, ada pengecekan kedua dan sekaligus pengecekan terakhir, yaitu custom check. Custom check itu biasanya meriksa barang-barang apa aja yang kita bawa ke negara itu. Dan akhirnya tibalah sampai pengecekan gue. Karena gue traveling sendiri, balik-balik lagi gue dipinggirin. Dan gue ditanyain hal yang sama dengan ibu-ibu imigrasi. Pertanyaannya adalah, "Are you lonely?" Gue jomblo sih, tapi ya gue gak semiris itu sih. Setelah pertanyaan-pertanyaan tentang kesendirian gue ketemu teman gue lah pada akhirnya di bandara. Dan kita langsung pergi ke rumahnya dia untuk taruh barang-barang gue di situ. Setelah itu baru kita pergi lagi keluar. Gue di Beijing itu cuman bepergian ke beberapa tempat aja, karena waktu gue nggak cukup, cuma 5 hari. Di hari pertama gue pergi ke pasar namanya Wanfujing. Di situ ada banyak banget jajanan yang aneh-aneh menurut gue, karena ada sate kecoa, sate kalajengking, ada sate kepompong bahkan. Gue juga suka namanya ketemu orang baru kalau gue jalan-jalan di suatu negara. Jadi gue posting tentang perjalanan gue di sosial media khusus untuk pelancong, yaitu Couchsurfing. Kalau teman-teman pada tahu, semuanya bisa sign up ke situ. Jadi setelah gue posting, ada satu orang Indonesia yang komen di postingan gue. Dia ngajak ketemu di downtown Beijing untuk biasalah hangout, ke bar, minum gitu kan. Jadi teman gue itu infoin kalau di Cina itu hampir 50% minuman bisa palsu walaupun di bar. Minuman di sini bukan Sprite, Coca-Cola, Fanta ya, cuman lebih kayak gin, tequila, semacam gitulah ya, minuman beralkohol. Dan pas gue coba, ternyata pas gue pesan satu vodka, itu rasanya beda banget sama vodka yang gue minum di Indonesia. Ini rasanya apek menurut gue. Dan ini rasanya lo pengen muntah habis minum. Pokoknya kalau saran gue sih, kalau lo mau traveling ke Beijing, China, ya
Lo hati-hati aja sih beli barang soalnya banyak yang palsu. Kata temen gue begitu. Bahkan sampai minuman juga bisa palsu. Hari terakhir gue pergi ke supermarket untuk cari oleh-oleh makanan buat keluarga dan teman-teman kantor gue. Di situ juga gue beli satu Peking duck besar dan harganya tidak terlalu mahal. Harganya 85.000 rupiah jika dirupiahkan ya. Kalau menurut gue sih so far untuk di Beijing itu tidak terlalu mahal sih. Gue bawa duit 3 juta di rupiah dan gue bawa pulang ke Jakarta masih sisa 700.000. Itu pun udah kemana-mana sih, ke tembok Cina, jalan ke sana sini, ke bar gitu kan, restoran. Secara garis besar kalau lo pergi ke Cina itu enak dari segi budget, cuman agak susah dari segi bahasa karena nggak banyak orang Cina yang bisa bahasa Inggris. Cuman gue kasih tahu aja nih untuk teman-teman yang tertarik untuk menjadi pelancong, nggak seru kalau misalnya nggak nyasar. Thank you for listening and stay healthy guys.